Halo keluarga Outsi Terus, selamat datang dalam acara OC, obrolan cakep seputar bisnis, kesehatan, dan kecantikan. Ngobrol OC, oke lah cakep. Nah, hari ini Oke senang sekali nih akan menemani kalian dengan topik seru lainnya. Topik kali ini, Alfia ditemani oleh salah satu narasumber dari kota Surabaya yang sukses di bidang bisnis, seorang wanita, dan memiliki banyak cerita dalam kesuksesannya. Nah, beliau ini sebenarnya dari kota Malang. Namun, saya juga penasaran nih, bagaimana dia tertarik untuk melebarkan karirnya di kota Surabaya. Nah, penasaran kan? Halo Bu Imani. Hai. Gimana kabarnya hari ini Bu? Duh, tambah cantik aja nih Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah baik juga. Halo sobat-sobat Outsi Terus di seluruh Indonesia. Nah, kali ini kita kan mau ngobrol nih cerita Bu Ivani yang dulu dari kota Malang, kemudian di Surabaya. Kenapa Surabaya jadi kota pilih Bu Ivani? Oke, karena kota Surabaya adalah kota pahlawan. Berjuang ya Bu? Oke, berjuang. Yang pertama tidak ada pilihan lain ya, karena saat itu ditawarin untuk berangkat ke Surabaya untuk kerja. Jadi nggak ada pilihan lain, nggak ada kota Jakarta, nggak ada kota Palembang, nggak ada kota Medan, nggak ada kota yang lain, hanya Surabaya. Oke, saya berangkat. Untuk sebelumnya nih Ibu sudah pernah mencoba berkarir di Malang atau belum atau langsung ke Surabaya? Oke, kalau di Malang aku pernah ke kota Malangnya ya sebagai seorang SG kerja di salah satu toko di Malang. Kemudian balik lagi ke kampung halaman dan ada tawaran untuk ke Surabaya. Akhirnya saya ikut ke Surabaya bersama tante aku kerja di salah satu salon kecantikan di Surabaya. Itu berawal dari situ. Jadi langsung ke rumahnya tante, langsung mulai karir di sana. Yes, betul. Dari awalnya nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya bisa kimbat, bisa ion, bisa rebonding, bisa color warna rambut, bisa facial, semuanya bisa. Jadi Gitu. awalnya itu memang ada background kecantikan atau ya udah kita belajar dulu aja gitu atau seperti apa? Itu dia. Karena kita kadang-kadang kita nggak punya banyak pilihan ya untuk bekerja di bidang sesuatu, tapi kadang-kadang kita juga harus memaksimalkan apa yang hidup telah arahkan ke kita. Jadi saat itu nggak ada pilihan macam-macam, di situ bisa menghasilkan duit, menghasilkan uang. Ya udah, aku belajar dari awalnya belajar meramasin orang sampai akhirnya bisa potong rambut dan semuanya itu ya learning by doing. Luar biasa. Iya. Tepuk tangan nih untuk berbagai wanita. Nah, Bu ini kan perempuan ya Bu. Awal mulanya ketika izin ke Malang nih, Mas saya mau berpindah nih ke Surabaya. Responnya gimana Bu? Apakah ada larangan atau ya udah silakan gitu? Oke, jadi alhamdulillah ya saya punya orang tua yang sangat support sekali ya untuk anaknya mengejar impian. Apalagi kalau di kampung, kalau kita sudah lulus SMA, nggak kemana-mana, endingnya suruh nikah muda. Nah, saya nggak mau seperti itu, apalagi dulu pas masih sekolah, orang tua membiayai dengan cukup kerja keras ya, nggak hanya mengandalkan uang dari suami, papa, mama. Nah, itu saya melihat sendiri, jadi aku punya impian untuk membahagiakan orang tua aku sebelum aku nanti punya keluarga dan fokus ke keluarga gitu kan. Jadi ya hanya butuh doa, minta support, dan itulah yang aku alami. Dan sampai saat ini pun aku meminta orang tua bukan meminta dari segi materi, tapi minta doa selalu, minta support selalu. Sangat mendukung ya Bu ya. Sangat mendukung, mendoakan ya. doa setelah sholat orang tua itu pasti Orang tua. Iya. Nah, untuk tadi kan Bu katanya untuk belajar menimbang, belajar motong itu dilakukan selama berapa waktu Bu? Sebelum akhirnya mungkin ada karir lain yang dicoba lagi. Oke, kalau aku dari awalnya grimbat gitu ya, grimbat orang, kepala orang, pasang bulu mata, extension. Saat itu sekitar 2 tahun aku kerja di salon kecantikan. Saat ini salon itu juga masih ada, namanya Bella Beauty Salon. Kemudian aku pindah berkarir di dunia marketing. Nah, saat itu aku pernah bekerja di salah satu perusahaan investasi seperti Falas, Forex, kayak gitu, kurang lebih 1 tahun. Dan akhirnya aku
melihat peluang lagi di dunia properti, ya, jual beli tanah atau rumah. Kemudian aku sambil melirik di dunia jual beli online. Saat itu aku sudah mulai melihat dan suka di dunia kecantikan. Tuh, karena kan memang basic aku dari dunia salon kecantikan ya. Saat itu banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong jualan pakai BBM. Kalau sekarang kan kita pakai Android. Oh iya, pakai BBM ya. Nah itu jualan krim-krim kecantikan yang dulu banyak banget krim-krim kecantikan dari dokter dan nggak tahu dokternya di mana. Kalau sekarang kan dokternya ada nggak jelas juga dijual. Iya nggak jelas, yang penting maksudnya jual aja, bagus jual aja. Ya kita kan masih minim ilmu ya, nggak peduli produk itu ada BPOM-nya atau nggak ada BPOM-nya, yang penting laku keras hasilnya cepet, itu aja. Laku keras. Tapi lambat laun kita semakin belajar, semakin banyak ilmu yang didapat, dan sekarang kita lebih hati-hati untuk memasarkan produk. Gitu. Jadi kayak aware ke customer-nya juga ya. Ya, dan dari dulu saya ini tipe orang yang menjual produk yang aku pakai. Jadi bukan jualan apa-apa dijual, yang aku pakai dijual enggak. Dari zaman dulu aku selalu jual apa yang aku pakai, dan kalau itu bagus aku baru berani jual. Nah iya, itu benar kuncinya, yaitu kita harus mencoba dulu, baru kita pakai, kemudian baru kita jualkan, karena ini sebuah kepercayaan untuk rasional. Iya, karena kalau teman-teman punya hati nurani yang baik ya, aku berharap kita semuanya punya hati nurani yang baik. Kita nggak mau menipu customer atau menipu orang. Kalau memang produk itu bagus, ya kita bilang bagus. Tapi kalau produk itu tidak bagus dan kita tahu kita sendiri hasilnya nggak bagus, kita bilang ke orang bagus itu menipu, dan orang baik nggak boleh nipu. Nah kuncinya kepercayaan nih ke customer harus dijaga. Iya. Ya, terus berbicara lagi tentang merantau tadi Bu. Iya. Ada nggak awal-awal cerita yang atau kenangan nih yang ibu masih ingat yang bisa membuat ibu semangat, atau istilahnya masih terkenal sampai hari ini? Kenangan dari orang tua di kampung atau di Surabaya? Semuanya mungkin boleh diceritakan. Kenangan ya teman-teman, ini yang nggak pernah aku lupakan. Jadi pas aku masih sekolah dulu, kan kalau kita sekolah kita nggak tahu orang tua kita punya uang atau enggak ya. Yang penting kita tahu kalau lapar makan, kalau ingin sesuatu kita beli. Itu aja kan, nggak peduli. Dan memang kita nggak tahu orang tua kita punya uang atau enggak. Nah pada saat itu setiap kali kelulusan sekolah itu pasti kan ada liburan, ada yang ke Bali, ada yang ke Jogja, gitu ya, akhir tahun. Nah pada saat itu aku ingat banget setelah kelulusan SMP kelas 3 itu satu sekolahan, saat itu ada dua kelas ya, dua kelas ini mereka semuanya pergi ke Jogja untuk merayakan kelulusan. Ya kan, namanya saya anak kecil, aku hanya apa aja yang nggak bisa berangkat karena orang tua aku nggak punya uang untuk membiayai, ya kan. Saat itu aku hanya bisa berharap sambil nangis di depan rumah, dan itu pun sampai malam jam 10 atau jam 11 aku masih nunggu di depan rumah itu, berharap bis itu berhenti di depan rumah aku untuk ngajak aku. Ya, jadi aku sendiri. Ya, jadi kalau aku bayangin saat itu pun kadang-kadang aku masih meneteskan air mata. Apa ya, hal seperti itulah yang membuat aku memotivasi saat ini sampai berapa, mungkin sekitar 10 tahun terakhir setiap kali aku ada reward pencapaian berangkat ke luar negeri, itu aku jarang sekali tidak ikut. Aku pasti selalu ikut. Kenapa? Untuk membalas dendam. Membalas dendam. Saat itu di waktu kecil orang tua aku nggak punya uang, sedangkan aku pingin banget untuk pergi liburan bersama teman-teman aku, ya kan. Sekali lagi, anak kecil nggak ngerti apa-apa. Nah kita sebagai orang tua ya, teman-teman sebagai orang tua punya anak kecil, jangan sampai anak Anda itu punya kejadian seperti itu. Kenapa? Sampai saat ini pun aku masih ingat kejadian itu. Ya kan, itu nggak semua orang bisa melupakan. Untung kalau itu bisa dijadikan motivasi ya, bisa aku harus kaya agar aku bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anakku. Tapi kalau itu dijadikan dendam, orang tua aku nggak pernah ngasih aku yang terbaik, aku nggak mau ngasih orang tua aku yang terbaik. Kalau setiap anak kan beda-beda ya, beda-beda. Jadi jangan sampai kita yang seperti itu. Karena kalau dosa kita nggak mau berusaha yang terbaik. Tapi saya tahu orang tua saya saat itu sudah berusaha yang terbaik, sampai menyekolahkan aku sampai dari SD, SMP, SMA,
sudah berusaha yang terbaik, tapi memang keadaan orang tua aku untuk memberikan liburan untuk anak-anaknya saat itu belum mampu, belum bisa begitu. Jadi kalau teman-teman yang lihat video ini terutama ya, Mbak Fani ngasih motivasi kepada teman-teman agar teman-teman, saya tahu teman-teman sekarang ada yang sudah berusaha, kadang nggak tahu jalannya gimana. Saya kasih tahu ya caranya. kunci nih. Segera bisnis awas terus dan ikut lomba kaya 100 juta. Follow your mentor. Oke. Kembali lagi nih di topik tentang merantau, Bu. Kita kira-kira nih apa aja yang perlu dipersiapkan atau tips apa aja ketika ada mungkin ya di penonton ingin nih punya keinginan untuk merantau juga. Mungkin ada tips and triknya atau ini itunya gitu. Halo yang dari kampung mau merantau ke kota besar. Sebenarnya tips dan trik secara personal nggak ada ya. Tapi yang pasti selalu minta doa orang tua dan kamu harus menjadi orang yang baik dan benar, itu aja. Jangan jangan berusaha untuk nipu orang, jangan mendolimi orang, jangan nggak bener lah. Jadi orang benar itu pasti baik, orang baik tentu benar. Nah, pegang kata-kata ini, jadilah orang baik, jujur dan benar. Itu ya. Orang tua. Ya, ini sekarang kan Ibu Fani setelahnya sudah berhasil nih Bu, sudah membahas dendam tapi dalam jalannya positif lah ya Bu, sudah sukses di finansialnya juga atau bisa dikatakan financial freedom. Nah, menurut Ibu Fani sendiri financial freedom itu seperti apa? Financial freedom artinya kamu bangun tidur langsung dapat SMS. Bonus itu financial freedom, dan teman-teman harus tahu yang namanya financial freedom itu harus dibangun ya, bukan tiba-tiba kita lahir ingin financial freedom tanpa kerja langsung kita dapat financial freedom, nggak seperti itu. Jadi harus dibangun, yang namanya sebuah bisnis itu harus dibangun. Jadi kalau financial freedom sendiri itu kita tidak kerja pun kita akan mendapatkan hasil dari kerja keras kita beberapa tahun yang lalu. Nah, sekali lagi Mbak Ivani tekankan kepada teman-teman, namanya financial freedom harus dibangun. Boleh dong Mbak Ivani mengajak teman-teman untuk kerja keras, mumpung kita masih muda, mumpung kita masih bisa beraktivitas dan alhamdulillah dalam keadaan sehat sempurna ya. Jangan sampai kita udah dikasih kesehatan fisik yang sempurna, kita malas-malasan di usia yang muda. Iya, karena rugi terbesar adalah rugi waktu yang itu tidak bisa diulang lagi. Sekali. Nah, apalagi tuh, satu lagi. Banyak ya. Apalagi tuh, takut modal uangnya nggak kembali. Bener-bener teman-teman, yang nggak bisa kembali itu hanya waktu. Kalau semua uang itu kita pakai modal untuk usaha, itu akan kembali ya, tapi kalau waktu itu nggak akan pernah kembali. Waktu itu kuncinya ya Bu ya. Nah, saya juga lihat nih Bu kadang di story-nya Bu Ivani sering share tentang investasi nih, investasi emas ya Bu kalau nggak salah. Nah, menurut Bu Ivani sendiri investasi itu seberapa penting dan kenapa harus berinvestasi? Investasi aku akan membedah sedikit ya, agar teman-teman tidak terjerumus di investasi bodong yang sekarang juga marak sekali. Ada beberapa kasus dan sudah masuk ke Polda juga, bukan hanya ownernya yang masuk ke Polda, tapi leadernya juga masuk ke Polda ya, teman-teman harus hati-hati. Kalau saya sendiri investasi emas dalam bentuk emas fisik ya, jadi aku beli emas ke Antam, kemudian aku punya emas fisik, bukan aku beli nilai-nilai apa itu enggak. Aku beli emas fisik dan aku kumpulkan. Nah, itu nilainya miliaran juga. Seberapa penting ya? Buat aku penting teman-teman, karena kita sebagai seorang pengusaha seperti kita network ataupun pengusaha konvensional, kita nggak pernah punya gaji yang stuck atau sama seperti seorang pegawai. Kalau pegawai kan kalau gajinya 5 juta nih, 5 juta, bulan depan 5 juta, bulan depan 5 juta, pasti kan 5 juta. Tapi kalau seorang pengusaha seperti kita, ya itu gajinya nggak pernah sama. Bisa dalam bulan ini 5 juta, bisa naik, ya bisa sampai 100 juta, bisa turun juga gitu. Jadi buat aku investasi sangat penting untuk biaya dadaan. Dan aku kasih saran juga ke teman-teman, jangan beli sesuatu dengan hutang.
apalagi utang Shopee gitu ya, jangan. Apalagi KPR sampai 20 tahun untuk rumah, jangan. Lebih baik kita kerja keras dulu, ditabung beli rumah. Nah itu, ayo siapa yang masih sukanya ngutang? Dan takutnya gini, jadi kita nggak tahu ya usia kita ya, usianya utang pasti bayar KPR-nya sampai 20 tahun, ternyata usianya sampai 5 tahun ke depan. Nah, sisa 15 tahun itu diwariskan ke anak kita. Nah, itu. Jadi kayak ngasih tanggungan lah. Nah, untuk target selanjutnya Ibu ingin investasi di emas lagi atau mungkin ada pasar yang lain? Sebenarnya investasi aku banyak ya teman-teman, dan alhamdulillah ini juga hasil dari bisnis network yang banyak orang di luar sana menganggap apa itu bisnis MLM, apa itu bisnis cari-cari orang gitu kan. Next aku akan bahas itu. Cuman investasi apa yang aku dapatkan dari bisnis network? Yang pertama, aku udah punya 3 gedung perkantoran di Pakuan Tower. Itu dengan Plaza tahu kan ada gedung besar. Siapa yang mau mampir nih? Ada 3. Terus alhamdulillah rumah sudah cukup besar. Kemudian ada beberapa mobil mewah juga ada, emas batangan, investasi tanah ada. Kalau mau investasi nambah apa lagi, saat ini aku ingin membangun 99 masjid. Subhanallah. Ya, amin. Semoga dimudahkan ya, yang tersebar di seluruh Indonesia dan setiap provinsi ada 3. Kalau di Indonesia kan ada 34 provinsi ya. Nah, setiap provinsi ada 3. Doain ya. Kita doakan semuanya. Ya, ini terus untuk pesan-pesannya yang bisa kita jadikan bekal nih mungkin untuk penonton. Teman-teman, hidup ini cuma sebentar. Jadilah hidupmu dengan luar biasa. Jadikan hidupmu dengan wonderful. Bukan hidup yang biasa-biasa aja. Dan bermimpilah sebesar-besarnya, make your dream become true. Buat impimu menjadi nyata. Bukan hanya sekedar aku mimpi-mimpi, tapi buat action. Lakukan kerja keras untuk usaha impian kamu. Dan semua berawal dari impian ya teman-teman ya. Betul sekali. Ya, jadi jangan takut bermimpi ya. Jadi mimpi nggak cuma bunga tidur tapi juga harus diwujudkan. Nah itu diingat-ingat terus ya untuk teman-teman acara OJ kali ini. Jangan mudah menyerah ya. Karena impian besar itu biasanya ada ujian besar juga. Jadi aku selalu bilang, kalau kamu ingin punya impian besar di sini, aku yakin kok setiap orang itu punya impian. Kamu punya impian besar di sini nih ya. Kamu udah doa ya Allah, aku tolong berikan aku ini impian ini. Allah itu sudah menyediakan di sini impian kamu. Kamu posisinya di sini, tapi Allah sudah menyediakan juga nih di sini ada ujian-ujian yang kamu harus lewati. Terus aja jalani prosesnya. Terus aja jalani, kamu akan sampai ke sini. Itu loh, seperti itu. Kebanyakan orang pingin mimpi besar di sini, tapi dia udah doa di sini ketemu satu ujian, dia udah nyerah. Ya, dia udah banyak keluhan ini itu, dan dia mungkin ujian pertama dia berhasil, ujian kedua dia berhasil, ujian keempat dia gagal. Itulah. Jadi sebenarnya nggak ada orang gagal. Orang gagal itu hanya berhenti terlalu cepat untuk mengejar impiannya. Jadi teman-teman sekali lagi coba lihat ya, posisi kita mungkin di sini, impian kita di sini. Teman-teman cukup aja berjalan di sini, melewati semua ujian, pasti akan terwujud. Amin ya rabbal alamin. Nah itu tadi pesan-pesan dari Bu Ivani. Nah ini juga dikutip dari salah satu tokoh profesional di bidang finance yaitu Mika Rini Sutikno, di mana dia mengatakan kalau merdeka finansial adalah sebuah proses yang harus dijalani hingga nantinya kita mendapatkan sesuatu yang aman dalam bidang finansial dan mandiri secara finansial, yang itulah dikatakan merdeka. Nah, merdeka finansial nih. Nah, sebenarnya masih banyak lagi topik yang ingin saya tanyakan ke Ibu, tapi ya mohon maaf waktunya sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak Bu atas waktunya hari ini. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Nah, terima kasih untuk semua sahabat OJ, keluarga OJ di rumah. Tetap stay tune terus di acara OJ, obrolan cakep seputar bisnis, kesehatan, dan kecantikan. Ngobrol OJ.